Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Afira Hasbani dengan NIM 100112824291119. Saya dari kelas IKMC. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai UTS ergonomi, yaitu perhitungan rula. Nah, apa sih rula itu? Rula itu adalah singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment, yaitu metode penilaian cepat untuk postur tubuh bagian atas seperti leher, punggung atas, lengan, pergelangan tangan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengidentifikasi postur tubuh yang berisiko tinggi pada pekerjaan yang melibatkan gerak atau posisi lengan dan tangan secara berkelanjutan. Lalu, REBA. REBA adalah Rapid Entire Body Assessment, yaitu penilaian yang mencakup seluruh tubuh, kaki, panggul, punggung, lengan, leher, dan pergelangan kaki atau tangan. Nah, ini dirancang untuk pekerjaan yang melibatkan gerakan tubuh secara dinamis dan pengangkatan beban dengan fokus pada potensi cedera muskuloskeletal secara keseluruhan. Perbedaan utamanya itu yaitu pada fokus area tubuhnya. Rula itu lebih fokus pada bagian atas, sedangkan REBA itu mencakup seluruh tubuh. Nah, rula itu lebih sering digunakan untuk pekerjaan kantoran. Nah, kalau misalnya REBA itu lebih cocok untuk seperti pengangkatan beban, langsung ke manufaktur gitu. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai rula dan REBA. Lalu kita lanjut ke penghitungan worksheet dari rula. Saksikan video selanjutnya ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rula Employee Assessment Worksheet. Nah, pekerjaan yang saya ambil itu dia itu menjual bakso dan mie ayam. Yang pertama itu ada arm and wrist analysis, yaitu perhitungan lengan atas. Step 1 itu ada look at upper arm position. Nah, di foto yang saya ambil itu sudah saya ukur, yaitu mendapatkan sudut 31,3 derajat. Kita lihat berarti di sini 31 itu termasuk ke 20 sampai 45 derajat, yang artinya itu plus 2. Lalu, kita lihat dulu tapi adjustnya. Yang pertama ada if shoulder is raised. Maksudnya itu, jika bahunya itu mengangkat, dia plus 1. Lalu ada if upper arm is abducted. Nah, jika lengannya itu seperti kayak diculik gitu, atau dia kayak ke agak ini, atas gitu, dia plus 1 juga. Lalu if arm is supported or person is leaning. Jika ada penopangnya gitu di tangannya, atau dia sedang bersandar itu minus 1. Nah, karena dari gambar yang saya itu tidak ada dari antara tiga ini, berarti hanya plus 2 diambil dari sini. Kita tulis skornya itu plus 2. Lalu, step 2 itu ada look at lower arm position. Nah, di gambar saya ini, saya mendapatkan sudut 64,37 derajat. Berarti dia masuk ke 50 sampai 100 ini ya, berarti dia plus 1. Lalu kita lihat dulu tapi adjustnya. If either arm is working across midline or out to side of body, itu plus 1. Nah, karena dia tidak ini sejajar dengan midline atau tidak dari badannya, samping badannya itu, berarti dia tidak ada penambahan ya, hanya plus 1 ini saja yang diambil dari sudutnya tadi. Kita tulis skornya plus 1. Lalu kita lanjut ke step 3. Look at wrist position. Nah, di sini saya mendapatkan skor 21,67 derajat, yang berarti 15 plus di sini. Nah, di sini 15 plus itu 3, plus 3. Tapi kita lihat dulu adjustnya lagi. If wrist is bent from midline, itu plus 1 add-nya. Nah, karena dia ini tidak ada, saya lihat, hanya tidak sejajar dengan midline ini, berarti dia hanya plus 3 saja. Kita tulis di sana, di sini plus 3. Lalu kita lanjut itu step 4. Wrist twist. If wrist twist in mind range itu maksudnya adalah dia itu kalau misalnya tangannya itu seperti bersalaman seperti ini, dia itu plus 1. Nah, kalau misalnya if wrist is at or near end of range, itu plus 2. Maksudnya itu jika tangannya itu telapak tangan seperti ini atau seperti ini. Nah, karena di gambar saya itu dia seperti ini, artinya kita plus 2. Kita tulis di sini skornya plus 2. Lalu step 5 itu kita lihat look up posture score in table A. Nah,
kita lihat dulu ya dari hasil yang kita ini. Kita masukin tabel. Upper arm score-nya itu 2, berarti kita lingkarin di 2. Lalu lower arm-nya itu 1, kita lingkarkan di 1. Nah, wrist score-nya itu kita mendapatkan 3, kita lingkarkan di 3. Lalu ada wrist twist-nya itu 2, kita lingkarkan di 2. Nah, tinggal kita tarik saja. Jadi kita tarik sampai dia penuh, dari 2 ini juga kita tarik. Nah, kita menemukan ini 4 di sini. Berarti kita mendapatkan tabel A-nya itu skornya itu 4. Betul 4. Lalu kita lanjut ke step 6. Add muscle use score. Nah, if posture mainly static or if action repeated occurs 4 kali per menit, itu plus 1. Maksudnya apa? Jika dia pekerjaannya ini berulang-ulang kali, yang dia lakukan itu, seperti ini, 4 kali per menit itu artinya nambah 1. Nah, dikarenakan dia ini, pekerjaan yang saya ambil ini dia itu menjual mie ayam, dan juga bakso, yang artinya dia itu melayani pelanggan yang selalu datang, entah setiap menit atau setiap detik, yang berarti kita kasih plus one juga di sini, artinya dia plus one. Lalu, lanjut ke step 7. Add force and atau load score. If load kurang dari 4,4 lbs, itu plus 0. Maksudnya, 4,4 lbs itu kan setara dengan 2 kilo. 2 kiloan. Nah, berarti dari dia kan memegang gagang gagang untuk mie ayam itu. Nah, itu pasti beratnya kurang dari 2 kilo. Walaupun ada isi mie ayamnya juga. Nah, berarti kita kasih 0 di sini ya. Plusnya 0. Lalu step 8 kita masuk find row in table C. Nah, tinggal kita jumlahin 4 ditambah 1 ditambah 0. Yang berarti 5. Nah, kita lingkarkan dulu nih di wrist arm score-nya itu 5. Kita udah dapat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke B, neck, trunk, and leg analysis. Lalu kita lanjut ke step 9, look at neck position. Nah, di sini saya mendapatkan skor 33,88, yang berarti dia masuk ke 20 plus ya di sini, yang artinya plus 3. Nah, kita lihat dulu tapi adjustnya lagi. If neck is twist, maksudnya itu apa? Dia itu kalau misalnya lehernya itu terpelintir terpelintir itu plus one. Lalu ada if neck is side bending atau lehernya itu bergeser ke kanan atau ke kiri seperti ini, dia itu plus one juga. Nah, karena di sini itu di foto saya itu dia tidak ada pergeseran atau terpelintir, berarti hanya kita tulis plus 3 di sini ya. Oke. Lalu kita lanjut ke step 10, itu ada locate trunk position. Nah, di sini saya mendapatkan skor 11,25, yang berarti dia itu masuknya di antara rentang 0 sampai 20 derajat, yang artinya plus 2. Tapi kita lihat lagi adjustnya. Ini if trunk is twist, itu plus 1. Sama saja kalau misalnya lehernya itu terpelintir, itu dia plus 1. Lalu if trunk is side bending, atau lehernya itu bergeser ke kanan atau ke kiri, itu juga plus 1. Karena di sini tidak ada, berarti hanya plus 2 saja. Kita tulis plus 2 di transkornya. Oke. Lanjut kita ke leg. Step 11. If leg and feet are supported, itu plus 1. Maksudnya apa? Jika kakinya itu mendukung atau nyaman, dia itu plus 1. Nah, kalau dia tidak mendukung, itu plus 2. Nah, karena di sini dia itu mendukung, karena sejajar dengan badan, jadi kita tulis saja plus 1. Lalu, kita lanjut ke step 12. Look up posture score in table B. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja. Seperti yang tadi, di sini kita mendapatkan neck-nya itu 3. Kita lingkarkan di 3. Lalu kita mendapatkan trunk-nya itu 2. Kita lingkarkan di 2. Lalu kita mendapatkan leg-nya itu 1. Kita lingkarkan lagi di 1. Tinggal kita tarik saja. Nah, 1, 2, 3.
kita menemukan kalau hasilnya itu 3. Jadi kita tulis di sini 3 di tabel B-nya mendapatkan 3. Oke. Lanjut kita ke step 13. Add Muscle use score. Sama seperti tadi, jika dia itu berulang pekerjaannya, nah kita kasih 1 juga karena dia berulang. Lalu ke step 14 ini, add force and load score sama. If load-nya kurang dari 4,4 itu, yang sama setara dengan 2 kilo, nah 0. Berarti ini kan kurang dari 2 kilo, arti 0. Sama saja ya. Lalu step 15 itu, find column in table C. Nah, ini tabel C-nya tinggal kita masukkan. Jadi, ini kita tambah dulu. 3 ditambah 1 berarti 4 ya kita mendapatkannya. Saya terang analog skornya 4. Lalu, di sini kita bulatkan 4. Nah, tinggal kita tarik lagi. Oke, masuk ke 5. Kita mendapatkan 5 skornya berarti. Rula skor kita adalah 5. Nah, kita lihat di sini. 5 sampai 6 berarti further investigation and change soon. Maksudnya apa? Artinya membutuhkan investigasi lanjut dan juga perlu perubahan cepatnya atau lanjutan. Baiklah, itu tadi video tentang penghitungan rula dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.